Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan guru kita dan sekaligus penasehat Banser Kota Bekasi, Bapak Kiai Haji Saifuddin Sirot. Kemudian juga penceramah kita luar biasa memberikan apresiasi, ya, pemahaman kepada kita, ya, mulai bicara terkait dengan makro yang pada akhirnya kemudian hubungan hablum minanas di antara kita, ya, bahwa Kiai Haji Malik boleh nanti sekali-sekali, ya, 2 minggu sekali biasanya pengajian di rumah saya, nanti Kiai bisa juga nih ngisi di tempat saya. Kemudian yang sahabat saya, ya, Bang Jupri, Panglima Banser, dan juga ada Ketua PCNU. Wah, kalau udah ada Ketua PCNU rapi, udah beres semuanya. Nah, Bapak Kiai Haji Madinah, ya. Kemudian juga alhamdulillah, ya, Pak Dan Ramil selalu bersama-sama dengan kita, Pak Kapolsek atau yang mewakili, ya. Kemudian juga tokoh-tokoh Banser nih, ya. Ada Bang Yudis, Bang Didi, Bang Pri, dan yang gak sebutan satu persatu, ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan tajim saya, juga Bang Topik, ya, yang penuh dengan semangat nih, ya, akhirnya terwujud juga Mako Banser Kota Bekasi. Tepuk tangan. Dapat rezeki, ya, karena Pak, ya, Topik banyak komunikasi dengan saya, ya, beliau ada keinginan, ya, alhamdulillah, ya, bisa kita implementasikan pada hari ini. Dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan keluarga besar Banser, juga keluarga besar Ansor, ya, keluarga besar Ansor, dan juga Majelis Salim, ibu-ibu muslimat, ya. Ini ibu-ibu muslimat nih, apa, lipstiknya udah pada habis kayaknya dari bedaknya udah pada luntur, panasan, ya, tapi tetap semangat, ya, Bu, ya. Dan yang hadir dalam kesempatan siang hari ini, ya, dalam rangka kita halal bihalal dan juga peresmian Mako Banser Kota Bekasi. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya Triadianto, PLT Wali Kota Bekasi bisa hadir, bisa silaturahmi, tentunya permohonan maaf, ya, karena tadi juga cukup lama. Akhirnya saya tinggal juga, ya, karena hari ini anak saya lulus dari SMP 8 Al-Azhar dan hari ini diberikan ada acara wisuda. Tapi karena Mako Banser bagi saya lebih penting, lebih strategis, makanya anak saya tinggal dulu, ya. Nanti tinggal dulu, ya, nanti kalau sempat ya balik lagi, kalau nggak sempat ya sudah, kita doakan saja, ya, karena memang bagi saya anak adalah merupakan masa depan, ya, masa depan bangsa, masa depan kita semua, ya. Kalau saya ya sudah selesai, ya, tinggal melanjutkan saja, tapi bagaimana melanjutkan Indonesia, ya, melanjutkan ukhuwah Islamiyah, ya, diantara kita semua bangsa Indonesia yang menjadi harapan, ya, untuk terus bisa kita tegakkan. Salawat salam tentunya tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ya, walaupun sudah lewat bulan Syawal, nggak apa-apa lah, kita halal bihalal juga, ya nggak? Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya. Jadi karena puasanya 30 hari, kayaknya lebarannya harusnya 30 hari, tapi nggak apa-apa, ini kita lebaran terus. Karena intinya bahwa kita memang dalam kerangka hubungan kita sebagai manusia, yang apa yang disampaikan, sebetulnya kebutuhan maaf itu adalah sebetulnya ada pada setiap insan manusia. Ya, jadi kalau kita sudah mudah memaafkan, kalau kita sudah mudah meminta maaf, sebetulnya kehidupan kita tuh sebetulnya udah selesai. Ya, kehidupan kita akan menjadi tenang dan bahagia. Ya, karena tidak ada lagi unsur iri, dengki, ya, kemudian fitnah. Ya, karena itu tadi, karena kita akan selalu berpikirnya adalah positif. Pada saat kita berpikir positif, kita pasti akan melaksanakan sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu. Ya, sehingga jiwanya menjadi jiwa produktif. Nah, kalau jiwanya produktif, itu pasti menebarkan kebaikan. Ya, jadi makanya kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan untuk berlomba-lomba, ya, untuk berbuat kebajikan.
Ya, sebaik-baiknya manusia adalah kalau dia bisa berbuat baik terhadap banyak orang. Ya, karena kita nggak pernah tahu ya umur kita sampai kapan. Kita hanya bisa mempersiapkan. Ya, karena hidup ini sebetulnya hanya perjalanan saja antara. Musafir saja kita, perjalanan menuju satu tempat yang tujuannya adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau karena sebenarnya kita udah tahu tujuannya, berarti kan kita harusnya pengen cepat-cepat ke sana ya kan? Tapi kemana? Tapi kalau hari ini ditanya siapa yang mau segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti nyuruh orang duluan. Lu aja dulu, lu aja dulu. Karena apa? Karena kita merasa bahwa diri kita merasa belum siap. Karena kita merasa bahwa persiapan kita belum matang, bahwa kita masih banyak kekurangan. Ya, makanya dalam setiap kehidupan ya kita selalu ya, kalau saya sih tidak minta kehidupan itu dimudahkan, tetapi dikuatkan. Punggung dan bahu saya untuk dikuatkan. Karena apa? Karena akan banyak cobaan, akan banyak rintangan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Cobaan, rintangan itu harus kita hadapi. Ya, dan itulah kehidupan. Jadi saya nggak pernah minta kehidupan itu dimudahkan, tapi saya minta bahwa bahu dan dada saya kuat untuk menahan itu tadi, segala cobaan yang ada. Kita belajar bagaimana Pak Gubernur ya Ridwan Kamil menghadapi anaknya pintar, anaknya soleh, anak yang terus berbuat kebajikan pada saat kemarin menghadapi COVID-19, membuat yang namanya kegiatan-kegiatan sosial. Ya, bagaimana secara psikologis kita luar biasa beliau betapa ikhlasnya. Beliau bisa menerima satu kondisi keadaan. Ya, karena pada saat itu beliau disaksikan langsung sama istri beliau, Bu Atalita. Ya, pada saat dia mau nyebur itu, ya tadinya mau berenang rame-rame sekeluarga, tapi dia bilang nggak usah ibu, saya dulu coba. Ya, dan yang luar biasa dia pakai pelampung, pelampungnya dilepaskan, dikasih ke adiknya. Luar biasa bagaimana pengorbanan perlindungan, ya, bahwa dia melindungi adiknya, makanya adiknya selamat, dianya nggak selamat. Ya, kenapa dia seperti itu? Karena dia pada waktu itu juga mungkin merasa yakin karena itu tadi memiliki tadi ilmu, ya, ilmu berenang, sertifikasi menyelam dan sebagainya. Tapi Allah lebih sayang kepada beliau, ya, sayang kepada anandanya Pak Gubernur. Sehingga umur itu kita tidak pernah tahu ya, kapan kita akan dipanggil, dengan cara bagaimana, dan kapan waktunya ya. Dan hanya Allah, rahasia Allah saja. Dan yakin bahwa itu adalah yang terbaik ya, karena di dalam Al-Quran menyatakan bahwa orang yang tenggelam itu matinya syahid ya. Jadi langsung ya diterima ya, mudah-mudahan ya husnul khotimah. Kita selalu doakan ya. Jadi walaupun hari ini beliau juga masih terus memantau ya, karena sampai hari ini kan belum juga ditemukan ya, tetapi memang sungai itu memang sungai yang besar, sungai yang dan airnya itu dari air salju yang mencair. Kalau sungai kita kan dari mata air, sehingga kalau itu kondisinya hangat. Nah, ini kondisinya adalah air salju yang mencair. Jadi dalam kondisinya biasanya adalah dingin ya. Jadi oleh karena itu inilah yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu dalam suasana yang masih Idul Fitri seperti ini, masih bulan Syawal ya, setelah itu kita haji ya, hari ini terus ya kita tingkatkan apa-apa yang memang bisa kita persiapkan. Selalu saya sampaikan bahwa kehidupan akan menjadi lebih tenang, kehidupan itu akan menjadi damai. Kita akan bisa berpikir selalu berbuat baik kalau kehidupan itu dimulai dengan sholat tahajud. Kita mulai jadikan nafas setiap kehidupan kita, memang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya selalu juga sampaikan ya, saya selalu mengajak kepada seluruh ya, apapun yang saya sampaikan adalah bagaimana kita juga bisa secara ajak konsisten dan komitmen ya, untuk juga melaksanakan sholat yang namanya sholat duha. Karena itulah ya, dimana kita akan mendapatkan rezeki yang kita tidak pernah tahu dari mana asalnya. Kita selalu serahkan kehidupan kita ya, kita kan nggak pernah tahu ya kemudian dari mana datangnya. Kita selalu berdoa. Pada saat kita mendoakan orang lain, sebetulnya kita implementasinya adalah mendoakan diri kita. Makanya jangan pernah kita sungkan-sungkan untuk mendoakan orang lain untuk menjadi sukses. Karena apa? Pada saat kita mendoakan orang lain sukses, sebetulnya kita mendoakan diri kita menjadi orang-orang yang sukses ya. Nah, oleh karena itu sekarang Banser sudah mulai berubah. Tantangan zamannya juga sudah beralih ya, demikian luar biasa ya, yang namanya faham, yang namanya
ajaran yang mungkin di luar kemampuan kita untuk menangkalnya. Kenapa? Semuanya sekarang sudah berdasarkan IT, sudah berdasarkan teknologi. Jadi betul ya, kalau sekarang Banser sudah mulai ya pakai bahasanya bahasa internasional menjadi pergaulan sehari-hari, saya kira ini menjadi salah satu kunci sukses kita. Ya, kita selalu tidak berhasil ya di luar negeri karena apa? Karena kemampuan bahasa kita. Ya, Filipina walaupun dia hanya sebagai seorang perawat, tapi di dunia itu kalau kita cari perawat itu pasti perawatnya dari Filipina. Kalau nyari sopir di luar negeri, Eropa, di Amerika, itu pasti sopirnya orang, kalau nggak Bangladesh, orang Pakistan. Karena apa? Mereka memiliki kemampuan bahasa. Tapi kita, sebagai misalnya banyak tenaga kerja wanita TKW, tapi mereka tidak dibekali oleh kemampuan bahasa, sehingga itu tadi mereka tidak bisa menjadi eksis. Nah, oleh karena itu saya sampaikan ya, mudah-mudahan ya ini menjadi motivasi buat kita bersama. Yang bisa jangan MC-nya aja, tapi mudah-mudahan yang di depan saya ini juga pintar bahasa Inggris semua. Iya. Karena saya juga sudah menginisiasi, saya sudah minta teman-teman di Bantar Gebang kita bikin yang namanya Kampung Inggris ya. Jadi satu konsep, nanti kita datangkan guru dan lain sebagainya supaya itu tadi muncul sebagai Kampung Inggris. Ya, jadi kalau orang mau belajar Inggris nggak perlu lagi nanti ke Kediri. Ya. Di mana? Di Pare. Ya, di Pare, tapi coba kita ciptakan. Nah, kalau mudah-mudahan Banser, Ansor bisa jadi inisiasinya. Ya nggak apa-apa. Ya, karena saya udah dapat bantuan. Jadi ada guru dari Cambridge, dia mau membentuk. Kalau perlu nggak perlu kita mulai dari yang jauh, dari satu RT. Satu RT kita didik, terus di sana kita upayakan kampung itu bahasa Inggris terus, baru satu RW. Satu RW mungkin satu kelurahan. Ya, jadi saya kira ini menjadi challenge tersendiri. Ya, buat kita bersama-sama untuk maju ke depan. Ya, jadi mudah-mudahan ya, saya yakin kayaknya di sini belum ada komputernya ya Pak Topiknya. Ya, nanti saya bantuin pakai ya. Saya bantuin laptop nanti satu ya. Saya bantuin laptop satu supaya apa? Supaya tata organisasi itu harus tertib. Ya, berapa sih sebetulnya kekuatan kita? Berapa sih yang hari-hari itu kemudian piket di Mako? Apa saja yang sudah dikontribusikan? Ya, karena nggak boleh lupa, yang namanya jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Ya, bagaimana kemarin pada waktu angkutan Lebaran ada kemudian warga masyarakat yang mau copet, ada yang mau begal. Ya, disitulah kemudian ya Banser tampil. Ya, walaupun kalau malam memang mirip-mirip kayak tentara juga kan, kayak Pak Tommy juga ya nggak apa-apa ya. Tapi minimal kan orang jadi takut juga, ngeri. Ya, jadi artinya bahwa keberadaan Banser telah memberikan nilai positif dan berkontribusi buat tingkat keamanan buat warga masyarakat Kota Bekasi. Betul nggak? Iya. Tiba-tiba di sini ada rombongan anak-anak mau tawuran, kan tinggal laporan. Nih, arah dari sini mau laporan, sehingga bisa diantisipasi. Ya, karena itu tadi perkembangan zaman yang ada ini, orang tawuran, orang mau berantem, itu tidak perlu harus ada motif, nggak perlu harus kita saling kenal. Ya, begitu dia-upload, dia sambil minum-minum, bawa yang namanya parang, namanya celurit. Yuk siap, hari ini saya siap berperang. Siapa yang berani melawan saya? Yang di sono musuhnya kagak kenal. Ya, di sini juga siap berperang. Ayo kita janjian di mana? Udah tuh terjadi tawuran. Makanya sekarang agak lebih sulit ya untuk kemudian aparat keamanan ya, aparatur kalau kemudian tidak dibantu oleh warga masyarakat. Dan saya kira Banser karena ada di mana-mana dan dibutuhkan oleh siapa saja, harus mudah-mudahan harus bisa tampil dan menunjukkan jati dirinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sukses, maju terus Banser, dan kita kembali kepada tujuan utama kita, bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, jadi Pancasila itu ya seperti ini kayak kita. Silaturahmi itu Pancasila. Gotong royong kita Pancasila. Ya, kita kerja bareng itu Pancasila. Kita empati kepada orang lain, itulah Pancasila. Jadi Pancasila bukan sesuatu yang abstrak, tetapi Pancasila adalah dalam sisi kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.